Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom alaikum Bishem Hamasya. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, puji syukur sama-sama kita ucapkan kepada Tuhan. Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi, laut dan segala isi yang ada di dalamnya. Dia Tuhan yang berpegang teguh pada kebenaran sampai selamanya. Dia Tuhan yang telah disembah oleh Bapa Abraham, Ishak dan Yakub, dan Dia Tuhan yang telah disembah oleh para nabi dan rasul, dan Dia Tuhan yang telah membawa keluar bangsa Israel dari tanah Misraim, dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Siapa Dia? Dialah Yod-He-Waw-He, Yahweh, Tuhan yang Maha Kudus, Tuhan yang telah disembah oleh Bapa Abraham, Ishak dan Yakub. Dan kita semua umat Nasrani menyembah Tuhan yang sama, dan kita tidak menyembah Tuhan umat lain, Tuhan bangsa lain. Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan malam yang berbahagia ini, saya Evangelis Abraham Effendi Usman mengucapkan sekali lagi salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Aku kabarkan Injil kebaikan. Aku kabarkan Injil Kristus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya pada kesempatan malam ini akan menjawab tuduhan para orang seberang terhadap iman kekristenan, terhadap kita umat Nasrani, terhadap kita orang yang percaya kepada Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus. Dan khusus pada kesempatan kali ini saya tujukan kepada channel media channel. Khusus saya tujukan kepada media channel. Saya katakan di sini Bapak Ibu, beberapa hari yang lalu saya tulis di komentar video saya bahwa media channel, Anda jangan sirik ya. Ingat, kami tidak menyembah Tuhanmu. Tuhanmu itu zat, sedangkan Tuhan kami roh. Tuhanmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan Tuhan kami itu adalah Yod-He-Waw-He, Yahweh, Tuhan yang telah disembah oleh para nabi dan rasul, Tuhan yang telah disembah oleh Bapa Abraham, Ishak dan Yakub, dan juga Tuhan yang telah disembah oleh Mose. Nah, sekali lagi, Tuhanmu dan Tuhan kami itu beda. Dalam sebuah ayat Al-Quran dikatakan, Muhammad berkata, aku diperintahkan untuk menyembah Tuhan bangsa ini dalam kurung Mekah. Sedangkan kami umat Kristen, wahai media channel, tidak pernah menyembah Tuhan bangsa Mekah, bangsa Arab, atau Tuhan orang Mekah. Pahamkah media channel? Saya kali ini akan menyanggah komentar Anda. Nah, karena saya melihat media channel, setiap saya buat video dia selalu muncul, dia menunjukkan batang hidungnya. Tetapi saya berdoa kepada media channel, kiranya Tuhan Yesus Kristus menjamah Anda sehingga Anda menemukan kebenaran. Karena kebenaran yang hakiki menurut Bible ada di dalam Yesus. Di luar Yesus tidak ada kebenaran. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Lalu Bapak Ibu, apalagi sih pertanyaannya media channel, apalagi yang dikatakan oleh media channel, apalagi yang dikomentari oleh media channel? Dia di situ katakan begini Bapak Ibu. Salam sosmed, di saat hati gundah gulana, di saat jiwa tertekan, kebenaran yang tidak bisa dibantah, di lubuk hati yang terdalam, yang tidak berdaya atas kehendak nafsu dunia, di saat hati nurani mengetahui bahwa syirik dan menyekutukan Tuhan adalah perbuatan dosa besar. Di saat Allah Subhanahu wa Ta'ala, SWT, dia tulis di saat Allah SWT tidak mungkin disamakan dengan apapun makhluk dan ciptaannya. Saat inilah hati Anda menangis. Salam Sosman. Media channel, Anda lupa ya. Saya sudah katakan bahwa Tuhan kami dan Tuhanmu itu beda. Beda banget. Beda sekali, sangat berbeda. Nah, di situ juga Anda mengatakan bahwa kami umat Kristen menyekutukan Tuhan. Ingat, kami tidak pernah menyekutukan Tuhan. Kenapa? Karena kami tidak menyembah Tuhan Anda, sedangkan Anda juga tidak menyembah Tuhan kami. Kami juga tidak pernah meminta Anda menyembah Tuhan kami,
Begitu juga sebaliknya, Anda jangan memaksa kami supaya kami para murtadin ini untuk menyembah Tuhan yang Anda sembah. Itu tidak mungkin. Nah, lalu Anda mengatakan juga bahwa menyekutukan Tuhan. Tuhan yang mana kami sekutukan? Anda jangan mengambil surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu ayat Al-Quran itu. Ayat Al-Quran itu buat kalian, bukan buat kami. Kenapa? Karena kami juga punya kitab. Kami punya Bible. Kami punya kebenaran sendiri. Di mana kebenaran kami, yang kami percaya, yang kami imani, bahwa kami harus percaya kepada Yesus agar masuk surga. Dan kami tidak pernah mengatakan Tuhan kami itu 2, 3, 4, 5, 6. Tidak pernah. Kenapa? Karena Alkitab juga mengajarkan kepada kami supaya kami menyembah satu Tuhan. Nah, makanya pola pikir Bible, pola pikir Alkitab tidak sama dengan pola pikir media channel ataupun media yang lain ataupun orang seberang ataupun agama-agama lain. Jadi Bible itu harus pola pikirnya Bible. Jangan pikiran kita, jangan Alkitab kita masukkan ke pikiran kita, tetapi pikiran kita lah yang harus kita masukkan ke Bible, ke Alkitab. Paham nggak media channel? Nah, saya jawab lagi komentar Anda. Komentar yang selanjutnya Anda katakan, tolong, adakah yang bisa jawab apakah Tuhan Nabi Musa sama dengan Tuhan pengikut Yesus? Aduh, Tuhan Yesus, jamah Tuhan Yesus media channel, jamah dia Tuhan, agar dia tahu kebenaran dan dia tidak nyinyir lagi. Datang dalam mimpinya, perkenalkan dirimu kepada media channel, atau datang ketika dia berdoa Tuhan, sehingga dia menemukan satu kebenaran. Karena di luar Engkau Tuhan tidak ada kebenaran. Saya akan jawab media channel, tolong Anda katakan, Anda komentar Anda begini, tolong, adakah yang bisa jawab apakah Tuhan Nabi Musa sama dengan Tuhan pengikut Yesus? Saya katakan kepada Anda media channel bahwa Tuhan yang kami sembah itu berbeda dengan Tuhan yang Anda sembah, dan Tuhan yang Anda sembah itu berbeda dengan Tuhan yang kami sembah. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu zat, sedangkan Yahweh Tuhan yang kami sembah itu adalah roh, bukan zat. Nah, ini juga sudah beda. Beda yang lain apa? Anda beribadah di masjid, sedangkan kami beribadah di gereja. Anda membaca Al-Quran, sedangkan kami membaca Bible. Nah, ini sudah beda. Agama Anda Islam, sedangkan kami Nasrani ataupun Kristen. Nah, itu beda. Maka jangan Anda campur adukan dan jangan Anda memaksa kami supaya kami mengikuti aturan Anda. Itu tidak bisa. Kenapa? Karena kami punya aturan sendiri. Anda pun punya aturan sendiri. Nah, saya sering membandingkan begini media channel. Agama ini ya, agama ini baik yang membawa agama seberang maupun agama kami, itu ibaratnya warung nasi. Seseorang ketika membuka warung nasi, orang yang pertama membuka warung nasi A, orang yang kedua juga membuka warung nasi A. Sama-sama warung nasi. Nah, menunya sama, semua sama. Tetapi kenapa ketika kita melihat menu yang sama, warung yang sama, sama-sama dibikin warung, sama-sama dibangun warung, menunya sama di warung A, di warung ini juga menunya sama, semua sama. Tetapi kenapa di warung sebelah banyak pelanggan, di warung satu lagi tidak banyak pelanggan? Ataupun di warung sebelah banyak pelanggan, sangat banyak pelanggan, tetapi lama-lama pelanggan di warung sebelah ini masuk ke warung sebelahnya lagi. Itu kenapa? Apakah makanannya tidak sama? Padahal makanannya sama. Lalu apa yang tidak sama? Mungkin rasanya beda. Mungkin warung satu lagi kurang manis. Mungkin warung satu lagi terlalu manis. Mungkin warung satu lagi terlalu pahit. Mungkin warung satu lagi bisa jadi terlalu banyak mecin, sehingga orang malas untuk masuk ke warung itu. Nah, begitu juga dengan agama. Ya tolong, Anda yang punya agama, tutur katalah sesuai dengan apa yang Anda imani. Begitu juga kami. Kami punya agama Kristen, agama Nasrani. Orang yang mengikut Yesus dikatakan umat Kristen ataupun umat Nasrani. Ya, kami juga mengikuti
ajaran apa yang diperintahkan oleh Alkitab yang kami imani. Begitu juga Anda. Jangan Anda katakan bahwa Anda baca kitab Anda, lalu Anda memvonis kami, menjustis kami, dan Anda memfitnah kami, menyembah tiga Tuhan, mempersekutukan Tuhan. Nah, ini tidak benar. Yang benar apa? Ketika ada orang Anda yang syirik, itu baru Anda pakai ayat Anda. Contoh, pada masa itu semua bangsa Arab, hampir semua bangsa Arab itu menyembah berhala, menyembah patung, menyembah dewa-dewa. Lalu muncullah ayat Qul huwallahu ahad, katakanlah wahai Muhammad, Allah itu satu. Kenapa? Karena waktu itu hampir semua bangsa Arab itu menyembah berhala. Nah itu, makanya Al-Quran menulis, nanti saya akan bacakan bahwa Nabi Muhammad berkata, aku diperintahkan hanya untuk menyembah Tuhan bangsa ini, dalam kurung Mekah. Sedangkan kami, saya sudah katakan tadi, kiblat kami itu bukan ke Arab, media channel, ataupun kepada mu'alaf yang lain. Kiblat kami itu kepada Israel, ke Yerusalem. Dan semua manusia tahu, semua orang tahu, semua bangsa tahu, bangsa yang diberikan makanan dari surga oleh Tuhan itu adalah satu bangsa, bangsa Yahudi. Tidak ada bangsa lain. Maka Alkitab mencatat keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Kenapa keselamatan datang daripada bangsa Yahudi? Karena dari sanalah lahirnya Mesias. Dari sanalah lahir Mesias. Bukan dari bangsa Arab, bangsa yang bebal. Nah, begitu juga kalau mungkin tidak ada bangsa Yahudi ya. Karena Anda sangat benci terhadap bangsa Yahudi. Saya tahu. Karena saya dulu juga dari situ. Benci sekali sama bangsa Yahudi, sama orang Yahudi. Tapi kalau orang Yahudi tidak ada, media channel tidak bisa pakai HP. Kenapa? Karena HP ini penemuan bangsa Yahudi. YouTube itu penemuan orang Yahudi. Facebook yang Anda pakai penemuan orang Yahudi. Helikopter penemuan orang Yahudi. Semuanya bikinan orang Yahudi, buatan orang Yahudi. Pesawat terbang yang sering dipakai oleh para ustadz, oleh ustazah, oleh para kiai ulama untuk naik berkunjung dari satu negara ke negara lain, itu juga buatan orang Yahudi, bukan buatan orang Arab. Makanya jangan membenci orang lain, jangan menghina orang lain, jangan menghina bangsa lain. Tidak boleh itu, tidak bagus itu, tak elok laku tengok kau itu. Nah, media channel, ayo sekali lagi, Anda tadi bertanya, apakah Tuhan yang disembah oleh Musa sama dengan Tuhan yang disembah oleh pengikut Yesus? Nah, sekarang saya bertanya kepada Anda, apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah menyatakan dirinya kepada Nabi dan Rasul? Kalau ada, tunjukin ayatnya di mana. Lalu mungkin Anda bertanya, kalau begitu apakah Tuhan yang kamu sembah? Tuhan yang kamu sembah itu Yahweh Sebaot, Yod-He Waw-He, pernah menyatakan dirinya kepada para nabi rasul? Pernah menyatakan dirinya kepada Musa? Tunjukkan ayatnya. Pernah. Dan ada ayatnya. Sedangkan saya bertanya kepada Anda, pernahkah Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan yang Anda sembah? Tuhan yang Anda imani? Allah memperkenalkan dirinya kepada Nabi dan Rasul ataupun kepada Nabi Musa? Tunjukkan ayatnya. Kalau tidak bisa tunjukkan, kami yang akan menunjukkan bagaimana Musa bertemu dengan Tuhan di Gunung Sinai ketika Musa menerima 10 perintah Tuhan. Nah, ada ayatnya di Bible, jelas, sangat jelas sekali. Maka dari itu, media channel, jawablah pertanyaan saya. Apakah Tuhan yang Anda sembah pernah memperkenalkan dirinya, jati dirinya kepada Nabi dan Rasul? Kalau pernah, tunjukkan ayatnya. Nah, lalu Anda bikin video untuk menyanggah video saya ini. Jangan Anda komentar macam-macam, tak elok itu, tak bagus. Ya, media channel. Nah, yang tadi media channel, saya katakan kepada saudara bahwa apa yang saya katakan, apakah
tentang bahwa ada ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad diperintahkan hanya untuk menyembah Tuhan negeri ini. Mana ayatnya Evangelis Abraham Effendi Usman? Ini ayatnya, saya akan bacakan dalam surat 6 ayat 91. Begini bunyinya, innama umirtu an a'budu rabba, innama umirtu an a'budu rabba hadhihi baldatil ladzi harramaha wa lahu kullu syai'in wa umirtu an akuna minal muslimin. Saya bacakan sekali lagi. Innama umirtu an a'budu rabba hadhil baldatil ladzi harramaha wa lahu kullu syai'in wa umirtu an akuna minal muslimin. Sekali lagi. Innama umirtu an a'budu rabba hadhil baldatil ladzi harramaha wa lahu kullu syai'in wa umirtu an akuna minal muslimin. Artinya Media Channel, aku dalam kurung Muhammad tutup kurung hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri ini dalam kurung Mekah yang Dia telah menjadikan suci padanya dan segala sesuatu adalah miliknya, dan aku diperintahkan agar aku termasuk orang muslim. Agar aku termasuk orang muslim. Saya bacakan artinya. Innama umirtu an a'budu rabba hadhil baldatil ladzi harramaha wa lahu kullu syai'in wa umirtu an akuna minal muslimin. Artinya, aku dalam kurung Muhammad hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri ini Mekah, dalam kurung Mekah yang Dia telah menjadikan suci padanya dan segala sesuatu adalah miliknya, dan aku diperintahkan agar aku termasuk orang muslim. Perhatikan Media Channel, sebagaimana saya katakan di awal tadi, kami umat Nasrani, umat Kristen, tidak pernah menyembah Tuhan Mekah, tidak pernah menyembah Tuhan yang telah kamu sembah, tidak pernah menyembah Tuhan bangsa ini dalam kurung Mekah. Kalian tidak pernah menyembah Tuhan Mekah, tidak pernah. Maka dari itu, wahai Media Channel, jangan sok kamu itu, jangan sirik. Kalau saya katakan kamu jangan sirik, kamu imani saja apa yang kamu percayakan. Jangan sirik, kamu lihat kiri kanan, jangan, tidak boleh itu. Atau jangan-jangan kamu ingin masuk Kristen tapi kamu malu. Kamu ingin percaya kepada Yesus tapi kamu malu. Saya katakan kepada Anda Media Channel, saya dulu 5 tahun yang lalu, pada tahun 2014, saya orang yang mencaci maki orang Kristen. Saya orang yang menghina umat Nasrani. Bahkan saya menghina Tuhan Yesus. Bahkan saya menghina gereja. Saya menghina pendeta. Di mana semua itu mereka tidak salah terhadap saya. Tetapi saya merasa jengkel sekali ketika saya melihat umat Kristen. Tetapi ketika Tuhan menangkap saya diubahkan oleh Tuhan. Dan ketika Tuhan menarik saya tidak bisa berbuat apa-apa. Malah saya sekarang menjadi penginjil, memberitakan kabar baik ke banyak tempat, banyak daerah. Dan kalau COVID ini sudah selesai, saya sudah katakan kepada teman-teman, saya akan pulang ke Aceh untuk memberitakan kabar baik di Aceh. Dan saya sudah mencari link dan sudah saya dapatkan teman-teman khusus orang Aceh yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, lebih kurang 15 orang lebih. Di mana mereka ada salah satunya Bang Zulkifli, ada Pak Aliuddin, sudah 20 tahun lebih Pak Aliuddin percaya kepada Yesus dan beliau jadi pendeta. Ada Pak Akmal, juga orang Aceh. Dan ada yang lain juga orang Aceh. Ada banyak orang Aceh sekarang percaya kepada Yesus. Dan kami sudah katakan bahwa kami tidak mengajak orang untuk masuk ke agama Kristen. Tetapi kami, semalam saya katakan kepada teman-teman saya yang orang Aceh yang sudah percaya kepada Yesus, kita jangan membawa agama lagi, karena agama sudah ada. Lalu apa yang kita bawakan? Kita membawa kabar baik, karena semua orang butuh kabar baik.
Semua orang butuh kabar baik. Ada apa dalam kabar baik? Karena di dalam kabar baik itu ada satu pribadi yang harus diimani oleh setiap insan, oleh setiap orang. Dimana kalau orang tidak mau mengimani, beriman kepada Yesus, maka orang itu akan binasa. Kalau engkau tidak percaya bahwa akulah Mesias, penyelamat, maka engkau akan mati dalam dosa-dosamu. Lalu saya katakan kepada teman-teman, ayo beritakan kabar baik, beritakan Injil. Karena dalam Injil ada cahaya, dalam Injil ada petunjuk. Dalam Injil ada petunjuk, huda linnas. Dalam Injil ada petunjuk, dalam Injil ada cahaya, wa nurun linnas. Dalam Injil ada cahaya, dan dalam Injil ada pengajaran. Nah, ini sangat dibutuhkan oleh semua orang. Petunjuk semua orang butuh, cahaya semua orang butuh. Maka kita perlu sosok Yesus. Maka kenapa saya selalu memberitakan Injil, mengajak orang untuk memberitakan Injil, mengajak orang untuk menceritakan tentang Yesus, mengajak orang untuk bersaksi tentang Yesus? Kenapa? Karena saya ingin semua orang percaya kepada Yesus, karena hanya orang yang percaya kepada Yesus yang bisa masuk surga. Kenapa? Yesus datang dari surga untuk menyelamatkan saudara dan saya. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, inilah yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf kepada Bapak Yahweh, Tuhan pencipta langit dan bumi, saya mohon ampunan. Kiranya apa yang saya sampaikan ini menjadi berkat bagi saudara dan saya. Dan pada malam hari ini saya akan berdoa bagi saudara. Bapak Yahweh Bishem Adonai Yeshua HaMashiach, hamba berdoa kepada Engkau Tuhan. Engkau berkati setiap subscriber hamba. Engkau berkati setiap penonton hamba. Engkau berkati usaha pekerjaan mereka Tuhan. Bila ada di antara mereka yang sakit, Tuhan yang menyembuhkan mereka. Bila ada di antara mereka yang lemah, Tuhan yang menguatkan mereka. Bila ada di antara mereka yang bimbang, Tuhan yang menetapkan iman percaya mereka. Bila ada di antara mereka yang jatuh, tangan Tuhan yang kuat menarik mereka sehingga mereka bisa bangkit. Tuhan yang buat mereka berhasil. Tuhan yang buat mereka sukses. Mereka tidak akan pernah gagal. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa kepada setiap subscriber hamba Tuhan. Berkati rumah tangga mereka, masa depan mereka, pekerjaan usaha mereka, apapun yang mereka lakukan Bapa, selama tidak bertentangan dengan firman-Mu, dibuatlah oleh Tuhan berhasil. Terima kasih Bapak Yahweh. Ini doa dan ucapan syukur hamba Tuhan di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Hamba berdoa, haleluya, haleluya, amin. Salam alaikum Bishem HaMashiach, salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Haleluya, amin. Salam waras.